Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Putra Sadi, NIM 112 11314. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis PT Indomaret dengan aspek SDM, aspek keuangan, terus lalu ada aspek teknologi dan aspek manajemen risikonya. Baik, langsung saja kita ke aspek sumber daya manusianya. Yang pertama, Indomaret itu sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia, memiliki strategi yang cukup baik dalam mengelola sumber daya manusia untuk mendukung operasionalnya dan pertumbuhannya. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dilihat dari segi SDM dalam PT Indomaret atau dalam bisnis Indomaret. Yang pertama, rekrutmen dan seleksinya. Indomaret melakukan rekrutmen secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai posisi, mulai dari kasir, pramuniaga, hingga manajer cabang. Proses seleksi dilakukan dengan mengutamakan keterampilan teknis yang sesuai dengan standar operasional Indomaret, serta sikap dan kemampuan interpersonal yang baik. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Indomaret memberikan pelatihan yang cukup untuk karyawannya, baik pelatihan teknis misalnya penggunaan sistem kasir, pengelolaan stok barang, maupun pelatihan soft skills misalnya layanan pelanggan, komunikasi yang efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas SDM di lapangan. Lalu yang ketiga, sistem karir dan promosi internal. Indomaret menerapkan sistem promosi internal di mana karyawan berpotensi dapat naik jabatan setelah menunjukkan kinerja yang baik. Program ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Hal ini juga memberikan insentif bagi karyawan untuk terus belajar dan bekerja keras. Lalu yang keempat, kesejahteraan karyawan. Indomaret berkomitmen untuk memberikan paket remunerasi yang kompetitif, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, perusahaan juga menawarkan beberapa program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun bagi karyawan tetap. Kesejahteraan karyawan yang baik akan berkontribusi pada kepuasan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, budaya kerja. Budaya kerja di Indomaret didorong untuk menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan profesional. Karyawan diharapkan untuk berorientasi pada hasil dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Selain itu, Indomaret juga mengedepankan pelayanan pelanggan yang prima, sehingga karyawan harus selalu siap memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Yang keenam, manajemen SDM yang terpusat dan struktur. Indomaret memiliki sistem SDM yang terpusat dan struktur dengan baik. Hal ini memudahkan dalam pengawasan kinerja, perencanaan pengembangan karir, serta pelaksanaan kebijakan perusahaan di seluruh cabang. Lalu yang ketujuh ada teknologi digitalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, Indomaret juga memanfaatkan teknologi dalam mengelola SDM seperti penggunaan aplikasi untuk absensi, pelaporan kinerja, serta pelatihan berbasis digital. Ini membantu meningkatkan efisiensi manajemen SDM di perusahaan. Lalu yang kedelapan, retensi dan motivasi karyawan. Indomaret juga fokus pada retensi karyawan dengan memberikan penghargaan atau intensif bagi karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa. Motivasi ini penting untuk mengurangi turnover dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkompeten. Secara keseluruhan, pengelolaan SDM di Indomaret memiliki peran yang sangat penting dalam berkelanjutan dan ekspansi bisnis mereka. Dengan memperhatikan aspek rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan kesejahteraan karyawan. Lalu aspek bisnis Indomaret pada aspek produksi.
Dari segi aspek produksi, bisnis Indomaret dapat dilihat melalui beberapa elemen yang mendukung kelancaran operasi dan keberlanjutan usahanya. Meskipun Indomaret dikenal sebagai jaringan minimarket yang fokus pada retail, aspek produksi tetap memainkan peranan penting dalam keberhasilan mereka. Berikut adalah beberapa aspek produksi yang relevan dalam bisnis Indomaret. Yang pertama, pengadaan barang atau sourcing. Indomaret mengandalkan pasokan barang dari berbagai pemasok, baik lokal maupun internasional. Proses produksi barang yang dijual di Indomaret melibatkan pengadaan produk dari produsen atau distributor yang kemudian didistribusikan ke berbagai cabang Indomaret. Aspek pengadaan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran stok barang yang diperlukan oleh pelanggan. Contohnya produk pabrikan. Indomaret bekerja sama dengan banyak produsen untuk menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kosmetik, dan produk rumah tangga. Lalu ada produk merek sendiri atau private label. Indomaret juga memproduksi dan menjual produk dengan merek sendiri seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Ini memberikan keuntungan dalam hal kontrol kualitas dan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang kedua ada manajemen stok dan gudang. Salah satu elemen penting dalam produksi adalah stok barang. Indomaret memiliki sistem manajemen gudang yang cukup baik untuk memastikan barang yang tersedia itu cukup namun tidak berlebihan sehingga tidak menyebabkan kerugian akibat barang yang kadaluarsa atau rusak. Di sini ada sistem gudang. Sistem gudang di Indomaret itu menggunakan sistem informasi berbasis teknologi yang memonitor stok barang di seluruh cabang dan pusat distribusi. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan restock barang dengan cepat dan efisien. Lalu ada rotasi produk. Rotasi produk ini yaitu untuk barang-barang yang memiliki masa kadaluarsa. Indomaret mengutamakan rotasi barang yang baik agar produk tetap fresh dan tidak ada yang terbuang. Lalu yang ketiga, proses distribusi. Indomaret memiliki sistem distribusi yang efisien yang menghubungkan pusat distribusi dengan cabang minimarket mereka. Sistem distribusi ini memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup di setiap lokasi Indomaret. Transportasi distribusi ini mengandalkan transportasi dan logistik. Indomaret mengelola armada transportasi untuk mendistribusikan barang ke seluruh toko dan memilih jalur distribusi yang paling efisien untuk menjaga kelancaran pasokan barang. Lalu hub dan depot. Indomaret memiliki pusat distribusi dan gudang besar yang berfungsi sebagai titik pengumpulan dan pengiriman barang ke toko-toko di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat, kualitas produk. Indomaret sangat menjaga kualitas produk yang dijual di tokonya, baik itu produk yang berasal dari pemasok pihak ketiga maupun dengan merek Indomaret tersendiri. Kualitas ini mencakup pengawasan terhadap produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Dalam kualitas produk ini, Indomaret menentukan kontrol kualitas. Proses kontrol kualitas dilakukan baik di tingkat pemasok maupun saat barang diterima di pusat distribusi. Ini untuk memastikan produk yang diterima aman dan sesuai dengan harapan konsumen. Lalu sertifikasi dan standar. Beberapa produk yang dijual juga harus memenuhi standar atau sertifikasi tertentu seperti BPOM untuk produk kesehatan atau halal untuk produk makanan dan minuman. Lalu ada yang kelima, efisiensi operasional. Efisiensi dalam proses produksi dan operasional sangat penting untuk mempertahankan daya saing di industri retail ini. Indomaret terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses operasional, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan stok, hingga distribusi barang. Di efisiensi operasional ini, Indomaret menggunakan teknologi dan otomatisasi. Indomaret mengadopsi teknologi dalam operasional mereka yang untuk memantau dan mengelola produksi distribusi barang. Misalnya sistem point of sale atau POS,
untuk memonitor transaksi dan data penjualan, serta sistem manajemen gudang yang terintegrasi. Lalu pengelolaan biaya dengan mengoptimalkan proses produksi dan distribusi Indomaret dapat menjaga biaya operasional tetap rendah. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Lalu yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai perusahaan retail yang sangat besar, Indomaret harus memastikan bahwa seluruh produk yang dijual memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Proses produksi barang, terutama produk makanan dan minuman, harus mematuhi berbagai aturan berlaku. Contohnya regulasi pemerintah. Indomaret memastikan bahwa semua produk yang dijual, baik yang diproduksi sendiri atau yang dipasok oleh pihak ketiga, memenuhi standar kualitas dan peraturan berlaku di Indonesia. Lalu yang ketujuh ada inovasi produk. Untuk tetap bersaing di pasar, Indomaret terus melakukan inovasi produk. Ini termasuk memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Dalam inovasi produk ini, Indomaret melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen dan tren terbaru dalam dunia konsumsi. Dengan demikian, mereka bisa menghadirkan produk yang relevan dan diminati konsumen. Dan Indomaret dapat mengkolaborasikan dengan brand. Indomaret sering melakukan kolaborasi dengan merek-merek terkenal untuk menghadirkan produk eksklusif yang hanya tersedia di toko-toko Indomaret. Aspek produksi dalam bisnis Indomaret melibatkan beberapa proses penting, mulai dari pengadaan barang, manajemen stok, distribusi, hingga inovasi produk. Indomaret terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam setiap operasionalnya, guna memastikan kepuasan konsumen dan mempertahankan daya saing di pasar retail. Lalu kita ke aspek keuangan dalam bisnis di Indomaret. Dari segi aspek keuangan, bisnis Indomaret memiliki struktur yang cukup kompleks dan terorganisir dengan baik untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan berkelanjutan. Indomaret memiliki beberapa elemen yang relevan dalam hasil keuangan Indomaret. Yang pertama, pendapatan dan sumber pendapatan. Indomaret menghasilkan pendapatan dari penjualan berbagai produk yang dijual di toko-toko mereka. Pendapatan utama berasal dari penjualan barang konsumsi sehari-hari, termasuk makanan, minuman, produk rumah tangga, produk kecantikan, dan barang-barang lainnya. Produk retail sebagian besar pendapatan besar dari penjualan produk-produk tersebut, baik yang dijual dengan harga standar maupun dengan promosi khusus. Lalu ada produk merek sendiri. Indomaret juga memperoleh pendapatan dari penjualan produk dengan merek mereka sendiri atau private label. Produk-produk ini memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari merek lain. Lalu yang kedua, pengelolaan kas dan likuiditas. Sebagai jaringan minimarket yang besar, pengelolaan kas yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional minimarket. Mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk mendanai pembelian barang dari pemasok, membayar gaji karyawan, serta menutupi biaya operasional lainnya. Di sini ada arus kas Indomaret harus mengelola arus kas dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan operasional sehari-hari dan juga untuk investasi jangka panjang. Lalu kebijakan pembayaran dan piutang Indomaret biasanya bekerja dengan sistem pembayaran yang efisien kepada pemasok dan menjaga agar piutang tetap terkendali. Mereka mengutamakan pembayaran tepat waktu untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok dan menjaga kelancaran pasokan barang. Lalu yang ketiga ada struktur biaya. Indomaret memiliki berbagai biaya operasional yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga profitabilitas bisnis. Biaya utama yang sering kali dikeluarkan meliputi biaya pengadaan barang. Pengadaan barang dari pemasok adalah salah satu biaya yang terbesar dikeluarkan oleh Indomaret.
Mereka harus mengelola biaya ini agar tetap efisien, baik dalam hal harga beli maupun biaya pengiriman barang. Lalu biaya gaji dan tunjangan karyawan. Indomaret memiliki banyak sekali karyawan di berbagai posisi, mulai dari kasir, pramuniaga, hingga manajer cabang. Biaya gaji dan tunjangan karyawan adalah biaya yang signifikan dalam pengelolaan keuangan mereka. Lalu ada biaya operasional toko. Setiap toko Indomaret memiliki biaya operasional, termasuk biaya listrik, air, sewa tempat, serta biaya pemeliharaan dan kebersihan toko. Lalu ada biaya pemasaran dan promosi. Untuk menarik konsumen, Indomaret biasanya juga mengeluarkan biaya untuk berbagai kampanye pemasaran dan promosi seperti diskon, iklan, dan program loyalitas pelanggan. Lalu yang keempat, keuntungan dan margin laba. Indomaret beroperasi dalam model bisnis yang berbasis laba tipis, yang merupakan karakteristik dari industri retail. Meskipun margin laba per unit produk mungkin kecil, dengan volume penjualan yang sangat besar, Indomaret dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Contohnya margin laba bruto. Margin laba bruto di Indomaret itu berasal dari selisih antara harga beli dengan harga jual barang. Dengan pengelolaan harga yang baik, Indomaret bisa mempertahankan margin yang kompetitif. Lalu margin laba bersih. Indomaret biasanya mendapatkan laba bersih yang baik. Indomaret harus mampu mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indomaret juga berhasil mengurangi beberapa biaya tetap dan meningkatkan efisiensi operasional yang berkontribusi pada peningkatan laba bersih. Lalu yang kelima itu pembiayaan dan modal. Indomaret membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendanai ekspansi dan operasional sehari-hari. Ada beberapa sumber pembiayaan yang digunakan untuk ekspansi tersebut oleh Indomaret. Yang pertama itu adalah modal internal. Indomaret mengandalkan laba yang dihasilkan dari penjualan untuk membiayai sebagian besar ekspansi dan pengembangan usahanya. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan dapat digunakan untuk reinvestasi dalam bentuk pembukaan cabang baru, pengembangan teknologi, dan lainnya. Lalu ada juga pinjaman dan pembiayaan eksternal. Selain menggunakan modal internal, Indomaret juga dapat mengakses pembiayaan eksternal seperti pinjaman dari bank atau penerbitan obligasi untuk mendanai ekspansi atau investasi besar. Lalu ada juga sumber daya dari pemegang saham. Sebagian dari grup Salim, Indomaret memiliki akses ke sumber daya finansial dari induk perusahaan dan pemegang saham untuk mendukung kegiatan operasional dan ekspansi. Lalu yang keenam ada investasi dan ekspansi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indomaret fokus pada ekspansi baik di dalam negeri maupun melalui pengembangan bisnis lain seperti toko online dan melalui layanan baru seperti pengiriman barang. Ekspansi jaringan toko, Indomaret terus membuka toko baru di berbagai wilayah yang membutuhkan investasi besar dalam pembelian lahan, pembangunan toko, dan pengadaan stok barang. Investasi dalam teknologi, Indomaret juga berinvestasi dalam teknologi seperti sistem manajemen gudang, sistem POS atau point of sale, serta platform digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti aplikasi mobile yang memudahkan belanja online. Lalu kita ke aspek teknologi. Dari aspek teknologi, pada bisnis Indomaret memanfaatkan berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengalaman pelanggan, serta mendukung ekspansi bisnis. Teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan bisnis retail modern seperti Indomaret. Ada beberapa aspek teknologi yang relevan dalam bisnis Indomaret. Yang pertama, sistem manajemen gudang dan rantai pasokan. Indomaret mengelola ribuan produk di seluruh cabang mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, mereka menggunakan sistem teknologi informasi untuk memastikan bahwa barang tersedia tepat waktu
dalam jumlah yang cukup. Dalam sistem gudang ini, Indomaret menggunakan Warehouse Management System atau WMS. Indomaret menggunakan sistem manajemen gudang untuk mengoptimalkan aliran barang dari pusat distribusi ke toko. WMS membantu mengelola stok barang, memantau barang yang akan kadaluarsa, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Lalu supply chain management. Teknologi SCM digunakan untuk memantau dan mengelola rantai pasokan dari pemasok hingga ke rak toko, memastikan produk tersedia dengan biaya yang efisien dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada aplikasi mobile dan layanan online. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tren belanja online, Indomaret juga mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah pelanggan berbelanja secara online. Platform digital Indomaret yaitu melalui aplikasi Indomaret, pelanggan dapat memesan produk secara online dan memilih untuk mengambilnya langsung di toko atau menggunakan layanan pengantaran. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai promo dan diskon yang dapat digunakan oleh pengguna. Lalu pembayaran digital. Indomaret juga mendukung berbagai metode pembayaran digital melalui aplikasi seperti menggunakan dompet digital atau e-wallet dan QR code dan yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Lalu yang ketiga ada e-commerce dan platform marketplace. Selain melalui aplikasi, Indomaret juga mengembangkan kehadirannya di platform e-commerce dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kerjasama dengan marketplace, Indomaret juga bekerjasama dengan berbagai platform e-commerce populer di Indonesia untuk menjual produknya secara online. Hal ini memungkinkan konsumen yang tidak dapat mengakses toko fisik Indomaret untuk dapat membeli produk dari Indomaret melalui internet. Lalu terkait dengan pengiriman barangnya, Indomaret juga menawarkan layanan pengiriman barang bagi konsumen yang melakukan pembelian online. Mereka berupaya memanfaatkan teknologi logistik untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Hal yang keempat, Big Data dan analisis data. Penggunaan Big Data menjadi bagian yang sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Indomaret menggunakan teknologi Big Data untuk menganalisis data transaksi dan data pelanggan. Big Data ini contohnya yaitu Customer Relationship Management. Teknologi CRM digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan seperti preferensi belanja, riwayat pembelian, dan feedback pelanggan. Hal ini memungkinkan Indomaret untuk memberikan penawaran yang lebih personal dan relevan kepada pelanggan. Yaitu terkait dengan analisis penjualannya, dengan menggunakan analisis data, Indomaret dapat mengidentifikasi produk-produk yang paling laku serta merencanakan promosi atau strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan pola konsumsi pelanggan. Lalu yang kelima itu ada otomatisasi dan robotika. Di beberapa pusat distribusi, Indomaret mulai memanfaatkan teknologi otomasi dan robotika untuk meningkatkan efisiensi pengolahan stok dan pengiriman barang. Terkait dengan otomatisasi yaitu automated sorting. Beberapa pusat distribusi Indomaret menggunakan sistem otomasi untuk penyortiran dan pengemasan barang secara lebih cepat dan efisien. Lalu Robotic Process Automation atau RPA. RPA juga mulai diterapkan di berbagai area seperti proses administrasi dan pengolahan data guna mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Lalu ada keamanan cyber. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi,
Masalah keamanan data dan transaksi juga menjadi perhatian utama bagi bisnis Indomaret. Indomaret menerapkan proteksi data pelanggan. Dengan itu, Indomaret menerapkan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data pelanggan dan transaksi keuangan, seperti enkripsi data, autentifikasi dua faktor, serta pemantauan sistem secara terus-menerus. Lalu perlindungan transaksi digital. Dengan semakin banyaknya transaksi digital melalui aplikasi e-wallet, Indomaret memastikan bahwa transaksi online pelanggan dilindungi dari ancaman pencurian data atau penipuan digital. Indomaret memanfaatkan berbagai jenis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengalaman pelanggan, dan mendukung ekspansi bisnis. Dari sistem manajemen gudang dan POS yang terintegrasi hingga penggunaan aplikasi mobile dan big data, teknologi menjadi kunci penting dalam mengolah bisnis yang besar dan kompleks. Teknologi tidak hanya membantu Indomaret dalam meningkatkan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap bersaing di pasar retail yang semakin digital dan dinamis. Selanjutnya kita ke manajemen resiko dalam bisnis Indomaret. Dari aspek manajemen risiko, bisnis Indomaret harus menghadapi berbagai tantangan dan potensi ancaman yang bisa mempengaruhi kelancaran operasional mereka. Sebagai jaringan retail besar yang memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas bisnis. Ada beberapa manajemen risiko yang Indomaret terapkan di bisnisnya. Yang pertama, risiko pasokan dan rantai pasokan. Sebagai perusahaan yang bergantung pada produk dari berbagai pemasok, Indomaret menghadapi risiko terkait dengan gangguan pasokan dan kelangkaan produk. Yang pertama itu terkait dengan mitigasi. Untuk mengurangi risiko ini, Indomaret membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemasok dan memiliki berbagai sumber pasokan untuk setiap kategori produk. Selain itu, mereka juga memanfaatkan teknologi untuk memantau stok barang secara real time dan memastikan adanya cadangan barang yang cukup untuk menghindari kekurangan pasokan. Lalu yang kedua ada risiko keuangan. Indomaret menghadapi berbagai risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang, perubahan suku bunga, dan masalah likuiditas yang dapat mempengaruhi arus kas dan stabilitas keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada risiko persaingan. Di pasar retail sangat kompetitif, Indomaret harus menghadapi ancaman dari pesaing yang menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah, atau layanan yang lebih baik. Mitigasi dari masalah ini ialah untuk mengurangi risiko ini, Indomaret harus fokus pada peningkatan layanan pelanggan, efisiensi operasional, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Selain itu, mereka juga harus terus berinovasi dalam produk dan layanan, seperti memperkenalkan produk dengan merek mereka sendiri yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang keempat ada resiko operasional. Indomaret menghadapi resiko operasional yang berasal dari berbagai faktor, seperti kegagalan sistem teknologi, kesalahan manusia, atau bencana alam yang dapat mengganggu operasional toko atau pusat distribusi. Indomaret menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam teknologi untuk mengoptimalkan operasionalnya. Mereka menggunakan sistem manajemen gudang yang efisien serta teknologi POS yang terintegrasi untuk memastikan kelancaran transaksi dan pengelolaan stok barang. Lalu yang kelima ada risiko keamanan penipuan. Dalam industri retail, Indomaret harus menghadapi risiko terkait dengan pencurian barang, baik yang dilakukan oleh pelanggan atau shoplifting maupun oleh karyawan. Selain itu, risiko penipuan dalam transaksi keuangan juga merupakan ancaman. Indomaret menggunakan teknologi seperti kamera pengawas atau CCTV
toko-toko mereka untuk mencegah pencurian. Mereka juga memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan dan pengelolaan kas untuk mencegah penipuan dari pihak internal. Lalu yang keenam ada risiko reputasi. Reputasi perusahaan sangat penting dalam dunia retail. Indomaret berisiko kehilangan pelanggan dan menghadapi masalah hukum jika terjadi isu yang merusak citra perusahaan, seperti masalah kualitas produksi dan pelayanan yang buruk. Indomaret berusaha menjaga reputasi dengan menggunakan kualitas produk dan layanan. Mereka juga memiliki kebijakan untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif, baik melalui layanan pelanggan langsung di toko atau melalui platform digital mereka. Lalu ada resiko lingkungan dan keberlanjutan. Isu lingkungan dan keberlanjutan ini semakin penting dalam dunia bisnis. Indomaret menghadapi risiko terkait dampak operasional mereka terhadap lingkungan seperti penggunaan plastik sekali pakai, limbah, dan konsumsi energi yang tinggi. Indomaret menerapkan kebijakan ramah lingkungan, termasuk pengurangan penggunaan plastik, pengolahan limbah yang lebih baik, dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam hal konsumsi energi. Manajemen risiko di Indomaret melibatkan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan. Indomaret telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi risiko-risiko yang ada, mulai dari risiko pasokan, keuangan, hingga teknologi, sehingga mereka dapat tetap bersaing di pasar retail yang sangat dinamis dan kompetitif saat ini.